Wah, Sobat Asta, ketemu lagi di podcast episode 16. Dan di podcast kali ini itu edisinya spesial banget karena kalian ditemani oleh aku Riza, ketua OSIS kalian, dan aku Ada, menjadi wakil ketua OSIS dari Spenakta. yeay! Dan hari ini itu benar-benar spesial banget karena kita bakal bahas seputar OSIS, Sobat Asta. Dan tentunya kita bakal undang tamu dari sekolah lain dong. Penasaran banget kira-kira siapa ya deh? Siapa sih? Sebastian. Jadi tanpa lama-lama Sobat Asta, mari langsung saja kita sambut tamu spesial kita, OSIS SMPN 6 Mataram. Wah, halo nih. Gimana kabarnya? Baik dong, kamu gimana? Baik juga. Tentunya kita senang banget karena bisa ketemu dengan OSIS Pena. Besti kita ya, besti kita. Dan boleh silakan kalian memperkenalkan diri dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vira. Aku selaku ketua OSIS dari SMPN Negeri 6 Mataram. Dan halo semuanya, aku Caca. Perkenalkan, aku dari OSIS SMPN 6 Mataram dari Divisi Kewirausahaan. Yeay! Wah, sungguh kesempatan yang berbahagia sekali kita bisa ngundang kalian. Sebelumnya kan kita kan sekolah Pena dan di sana tuh seru banget. Kita ada opak ya. Ya, jadi konsepnya kita tuh kayak saling undang-undang. Saling undang-undang, saling sharing seputar OSIS. Nah, jadi Sobat Asta di rumah, kita itu bisa mengambil banyak sekali pelajaran tentang pembahasan kita kali ini. Jadi kita langsung aja ya ke segmen pertanyaan. Benar banget. Jadi sebelum itu kita ada surprise. Apa ya? Siapkan. Keluarkan. Aduh, apa ya? Apa ya? Jeng, 1, 2, 3. Jangan jeng. iPhone 17 Pro Max. Oh my god. Aduh. Jadi Sobat Asta, kita punya iPhone 17 Pro Max dan di layarnya itu Ada pertanyaan seputar profil bagus mereka. Jadi di sini kayak seakan-akan nih Google, jadi ini ada pencariannya. Pertanyaan seputar OSIS. Langsung aja nih. Mau dipegang yang boleh dulu. Bagus banget ya. Oke, pertanyaan pertama. Tantangan yang sering dihadapi selama menjadi pengurus OSIS itu kalian ada apa aja nih? Sama cara kalian menghadapinya itu gimana? Iya, betul banget. Oke, kalau semisal tantangan kita selama menjabat di OSIS itu sih ya, kebanyakan tantangan kita tuh untuk kita gimana cara kita mendisiplinkan siswa-siswa. Bener Itu paling susah banget. Apalagi pas ada event gitu ya. Iya, biasanya kalau ada event nih, siswa-siswa itu event sedang berjalan. Pasti siswa-siswa tuh udah pengennya pulang terus. Iya, pulang terus ya. Aduh, pusing banget cara nanggapinnya gimana. Oke, buat cara kita menanggapinya sih ya, lebih banyak kita langsung memberitahu ke pembina kita terlebih dahulu. Mungkin nanti dari pembina kita bisa dibantu untuk memberikan informasi tersebut kepada kepala sekolah kita. Nanti kita melakukan evaluasi juga secara bersama-sama. Dan biasanya tantangan yang paling kita sulit itu adalah memberhentikan cowok-cowok main bola tuh di sana banyak banget. Kayaknya sama banget ya kita ya. Ya, sampai sekarang tuh kita benar-benar belum bisa tahu bagaimana cara memberhentikan mereka. Biasanya kita bekerja sama sih ya dengan guru-guru olahraga nih ya. Ya, biasa guru-guru olahraga tuh bakal mengatur bola mereka. Tetapi susahnya lagi yang paling wow ya, mereka beli bola lagi. Kita beli lagi. Karena mereka juga kayak buat pakai kertas gitu. Ya, itu tetap disisa. Kita juga bakal mengadakan razia ya. Ya, Pastinya kita bakal mengadakan razia bola. Biasa razia bola itu kita adakan setiap pagi. Nanti misalnya lagi ada literasi mengaji ataupun literasi di Spena Senin Kamis atau Kamis Sabtu. Biasanya itu ada literasi, anggota OSIS bakal naik ke kelas-kelas, itu bakal mengecek seluruh kolom meja ataupun sudut-sudut kelas, kita bakal mengambil bola itu. Berarti Iya, itu tuh untuk permainannya. Jadi Sobat Asta semua, tantangan
OSIS tuh ternyata sama Sama, ya. iya, Soalnya cara kita ngedisiplinin siswa pas lagi ada event itu susah Susah banget. kalau tanpa ada kerjasama dengan guru BK ataupun pembina kita. Jadi buat sobat Asta di rumah, kalau misalnya ada kelas meeting, jangan pengen mau pulang aja, kalian nikmatin acaranya. OSIS sudah buat event yang menarik kok kalian nggak lihat. Nah, itu dia. Rugi banget guys. Jadi, oke, bagus nih. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke. Pernah tidak kalian tuh ngerasa capek atau mau menyerah selama di OSIS nih? Apa kalau misalnya kalian pernah, apa sih yang membuat kalian itu, alasan kalian apa? Kalau dari aku Mira, capek itu wajar karena OSIS itu emang capek guys. Tapi kita kerjain aja dengan semangat, kita kerjain dengan tulus. Semua capek itu bakal terbayarkan dengan event-event yang menarik, dengan keberhasilan event yang kita buat. Menurut Caca gimana? Ya. Kalau menurut aku sih capeknya itu pas selesai event itu. Oh, Iya, benar. capeknya itu banget karena kayak siswa-siswa ini kadang nggak mau gitu apa sih? Diatur gitu. Ya diatur Iya, aja iya. kayak pas event. Oh ya, berarti tantangan yang tadi ya. Ya tantangan itu benar banget. Terus kalian capek. Terus kalian pernah nggak ngerasa pengen nyerah gara-gara itu? Kalau nyerah dari aku tuh alhamdulillah sejauh aku 2 periode itu hampir nggak pernah ya. Karena kalau kita jalankan dengan tulus pasti kata menyerah itu tidak bakal ada. Betul banget. Wah, relate banget ya. Ini Sobat Asta, katanya Vira dan juga Caca. Jadi OSIS itu memang tanggung jawabnya berat banget ya, Iya, ya. Benar. Jadi walaupun kalian itu capek kerja di OSIS, kalian juga dapat benefit lain, yaitu kalian mendapatkan keterampilan yang berguna untuk di masa depan kita tentunya. Jadi join OSIS tuh nggak cuma omdo doang ya, tapi kita juga dapat benefit yang positif buat kita ke depannya. Jadi Sobat Asta, ayo join OSIS. Numpang nama nggak baik ya guys. Kalau masuk OSIS tuh harus niat. Terus harus niat. Benar-benar. OSIS itu yang paling dibutuhkan adalah Kerja sama. Jadi, yuk kita lanjut ke pertanyaan terakhir yaitu nomor 4. Jadi, apa pelajaran paling berharga yang kalian dapatkan selama menjadi pengurus OSIS guys? Ya, yang paling menghargakan, yang paling terbentuk di hati kalian itu apa? Oke, kalau dari saya ya, yang paling berharga itu semisal kita lagi bersama. Lagi kumpul-kumpul itu benar-benar berharga banget. Itu bisa menjadi kenangan kita di masa depan nanti. Kita bakal sekolah itu bakal memisahkan kita guys, kita nggak akan selalu bersama. Jadinya kenangan-kenangan kita yang sudah kita laksanakan di OSIS mungkin bisa jadi kenangan kita di masa depan nanti. Kalau Caca gimana Caca? Kalau menurut aku sih waktu pengalaman berharga itu pas waktu aku yang DK. Oh, LDK. Ya, saya LDK-nya kapan? LDK kemarin kita Januari ya, Desember. Desember. Gimana? Di LDK tuh kayak seru banget, kayak kita cerita-cerita, saling bagi cerita gitu. Terus kita berenang bareng juga. Itu baru seru banget. Ya kita malamnya kumpul di suatu kamar gitu. Kita bareng-bareng cerita, horor dan lain sebagainya. Terus ada kejadian itu. Oh, ada kejadian. Ya. Super. Kejadiannya tuh bener-bener langsung menggebu banget satu hotel full. Apa itu? Kejadian biasa aja kayak pada jaya ngetok-ngetok pintu kamar hotel. Itu kejadian horor pas LDK. Iya. Ini sih kayak mitos LDK ya. Mitos LDK. Untuk LDK. Jadi Sobat Asta, momen yang paling berharga itu di saat kita lagi berkumpul dengan orang-orang tersayang kita, seperti anggota-anggota kita ya, pengurus yang lain. Itu benar-benar bisa menjadi momen yang paling terkenang di hati kita. Oke Sobat Asta, karena sesi pertanyaan kita udah sharing-sharing seputar OSIS ya. Jadi sekarang itu udah saatnya kita buat seru-seruan bareng Spena. Jadi kita bakal main games. Jeng jeng jeng. Jadi kita udah siapin 6 kotak dan di tiap kotaknya itu ada gambar 3 pasang ya. Ini ada tomat, terong, wortel. Jadi kita bakal acak dulu kotaknya. Caranya itu guys, kita nih Vira lagi main dan kita tunggu aku atau kamu siapa? Riza. Oke, kamu Mariza, aku Adel, terus Caca itu harus tutup mata karena kita nggak boleh lihat Vira tuh bukanya yang mana. Kalau entar kan Vira bukanya yang ini wortel, dan ini tomat. Oke,
Vira harus kasih pemberitahuan kepada kita semua kayak lu salah gitu. Jadi Vira harus tutup lagi dan terakhir nanti ke Caca. Terus Vira bakal tutup mata, kita berdua juga bakal tutup mata, giliran Caca yang main dan mencocokkan gambarnya. Kalau misalkan kalian benar, kalian selanjutnya ke semuanya. Oke, berarti ini tuh kita bergiliran ya. Jadi dari Vira, Caca, terus tuh aku, terus ke Adel. Oke? Let's go Vira. Ini kok kayak gini rasanya kayak jadi badminton. Guys, salam. Udah guys. Oke, boleh. Kalau pakai tangan bisa aja tuh mami. Salah. 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 Salah banget ya. Salah. Aku bukain aja udah. Buka matamu. Allahu Akbar. Salam. Ya lanjut Vira. Udah banget ini nggak ada pemenangnya nanti. Iya lagi. Nanti kalau yang menang dapat apa sih? Oke guys, salah guys. Nah, Oke. Jadi dapat miniatur Senasa. Kenapa rasanya kayak bener ya? Salah. Ini kayaknya gamenya ini nggak ada ujungnya ya. Karena di sini aku udah coba yang itu, berarti lanjut dong aja bos. ini mantel. Ini Keren banget. Emang guys 500 IQ. wah, bercanda ya. Emang lagi hoki aja sih. Akhirnya kita berarti pemenangnya Bisa. Jadi Sobat Asta, kita udah selesai nih sesi gamesnya. Gimana nih gamesnya tadi? Seru banget. Banget, benar ya? Ya. Jadi karena sesi gamesnya udah selesai, berarti kita udah ada di penghujung podcast kali ini. Ya, Seru banget ketemu sama Besti dari Spena. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri podcast episode 16 kali ini, kita mau dengerin nih aku, Adel, dan Sobat Asta semuanya. Kita mau dengerin apa harapan kalian ke depannya untuk para siswa-siswi dan juga OSIS nih di sekolah. Di sekolah. Ya, di sekolah. Bisa di mana aja? Oke. Kalau buat OSIS, mungkin OSIS bisa lebih saling merangkul satu sama lain. Karena tanpa adanya kerjasama, tanpa adanya kita saling merangkul, OSIS tidak bakal jalan ke depannya. OSIS bakal rapuh di situ juga. Wah, karena tadi kita udah dengerin harapan untuk OSIS dari Vira. Sekarang kita bakal dengerin nih harapan kedepannya untuk para siswa-siswi dan juga Sobat Asta di rumah juga berlaku ya. Dari Caca, silakan Caca. Kalau buat siswa-siswi sih menurut aku mereka tuh harus disiplin ya, dan terus harus mematuhi peraturan. Terus jangan melanggar peraturan yang ada di sekolah gitu. Harus disiplin juga, kalau disuruh baris, disuruh pacara gitu. Itu gercep ya, harus Ya, gercep. ya. Nah, itu Sobat Asta di rumah dengerin tadi harapan dari Vira dan juga Caca. Wah, tepuk tangan dulu dong buat kita. Jadi Sobat Asta, tadi kita sudah mendengarkan harapan kedepannya dari Vira dan juga Caca. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Nah, Sobat Asta, banyak segmen yang sudah kita lalui. Dari sesi pertanyaan, kita itu mendapatkan banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita ambil ya. Mulai dari bagaimana caranya kita berorganisasi, bertanggung jawab, berkomitmen, dan juga kerjasama atau teamwork, dan juga merangkul sesama kita. Benar. Dan semoga dari pembahasan kali ini kalian bisa lebih paham dan tertarik dengan peran OSIS di sekolahnya ya.
Yeay! Jadi sebelum kita mau mengakhiri podcast kali ini, kita mau ucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya dulu untuk OSIS perwakilan OSIS Pena, Vira dan juga Caca karena udah hadir menyempatkan diri di podcast kali ini. Nggak mau pisah. Aduh. Coba kita pamit dulu ke Sobat Asta. Oke. Dadah dulu. Dadah. Oke, jadi aku Riza, Aku Adel. Aku Vira. Dan aku Caca. pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Suara Muda, inspirasi kita. Hari-hari penuh canda, suara